Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Teman-temanku sekalian, banyak orang tertipu dengan penampilan. Salah satunya adalah orang-orang tertipu dengan penampilan seorang kiai, ustadz, atau mungkin orang yang disebut haji, yang memakai kopiah haji, memakai jubah, ya, selalu membuat tasbih, ataupun ya hal-hal lainnya yang identik dengan penampilan orang mulia yang disebut tokoh agama tersebut. Banyak orang yang tertipu, teman-teman. Banyak orang yang memiliki masalah, entah dalam masalah keluarga, perjodohan, ya, atau mungkin dalam masalah pekerjaan. Mereka mengambil jalan pintas, mereka meminta doa, mereka menaruh harapan untuk dapat selesai permasalahannya dengan meminta solusi dari orang-orang seperti ini. Namun sayangnya teman-teman, mereka tidak datang kepada orang yang tepat ternyata teman-teman. Karena ketika mereka diberi solusi, ternyata solusinya sangat menyimpang dari ajaran Islam. Sangat menyimpang dari syariat Islam. Ketika diberikan solusi, ternyata mereka malah terjebak dalam kesyirikan, teman-teman. Siapakah dia? Siapakah orang ini, teman-teman? Yaitu dukun yang berkedok ustadz. Jadi, teman-teman, di video kali ini kita akan melihat atau kita akan mendengar beberapa penjelasan dari para ustadz tentang bagaimana seorang dukun yang menyamar seperti ustadz. Karena banyak dari kalangan kita yang mudah tertipu dengan hal semacam ini, teman-teman. Banyak orang yang terjebak, banyak orang yang tidak mengerti bahwa orang yang mereka datangi itu adalah dukun, teman-teman. Banyak dukun-dukun yang berperan sebagai tokoh agama, menjadi seperti ustadz, kiai, atau yang sering kita muliakan namanya itu haji, guru, dan lain sebagainya, teman-teman. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menarik perhatian dari warga. Mirisnya, teman-teman, banyak orang yang tertipu akan penampilannya. Banyak orang yang tidak tahu atau tidak mengerti bahwa sesungguhnya mereka itu bukanlah tokoh agama yang benar. Mereka hanya menjelma seperti tokoh agama, namun pada dasarnya mereka adalah dukun. Sosok-sosok tokoh agama, namun mereka mengajarkan kepada suatu kesyirikan, seperti memberikan jimat, dan ketika memberikan solusi, memberikan amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Teman-temanku sekalian, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat beberapa cuplikan video yang disampaikan oleh para ustadz ini. Kita lihat video yang pertama oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan. Hati-hati dengan para dukun dan tukang ramal masa ini. Ya, kalau dia sudah mengaku tahu perkara gaib, ini biasanya kahin yang kayak ini, langsung ngaku. Yang satu lagi licik dia, sama aja hukumnya dengan dukun, tapi dalam bahasa hadis arraf, tukang ramal. Memang tidak secara tersurat dia mengatakan dirinya tahu perkara gaib, tetapi dia mengatakan dirinya tahu perkara gaib secara tersirat. Contohnya tadi, sepertinya bapak ini begini. Dulu bapak pas masih kecil begini dan demikian kan. Bapak ini punya sifat demikian, dia punya anak demikian. Yang hal itu perkara gaib untuk dirinya. Oh, bapak ini kalau punya anak lagi akan demikian. Kalau nikah lagi akan demikian. Yang itu perkara gaib. Ya, atau sok-sok meramalkan dengan mencocokkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oh, bapak lahirnya tanggal sekian, bulan ini, melakukan itu di bulan itu dan seterusnya. Ini araf, jangan percaya. Walaupun berjenggot, walaupun berjubah, walaupun celana cingkrang, walaupun bawa ayat dan hadis, jangan percaya. Dukun itu. Ya. Kalau sudah mengaku tahu perkara gaib. Ya. Contohnya lagi, saya obati dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh. Atau melakukan suatu pengobatan yang itu hakikatnya bukan lagi pengobatan. Kalau sekedar seorang disuruh bacakan ayat ini, ayat itu sebagai tajarruban, ya, karena semua ayat Al-Quran adalah obat, ya, terkhusus untuk mengusir jin,
Maka ini termasuk at-tadawi kata para ulama. Tapi kalau sudah masuk kepada ritual ibadah, bacakan ayat ini setiap mau tidur, niscaya akan tercegah dari sihir, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para salaf, ini sudah jatuh ke dalam bid'ah. Ya teman-teman, Ustadz Farhan Abu Furaihan pun mengatakan bahwa jika ada orang atau tokoh agama yang mengaku bisa melihat perkara gaib, itu bukan ulama teman-teman, itu bukan ustadz, itu bukan kiai, itu dukun teman-teman. Ya mungkin inilah kamuflasenya teman-teman, orang-orang yang mencari uang dengan cara menipu mereka. Terkadang dukun-dukun ini sebetulnya tidak memiliki keahlian apa-apa, bahkan tidak memiliki trik-trik juga teman-teman. Hanya doa-doa yang dicampurkan dengan mantra-mantra, lalu diberikan kepada pasien-pasiennya. Tapi masih aja banyak yang tertipu teman-teman. Masih saja banyak yang tertipu teman-teman. Ya. Masih saja banyak yang tertipu. Padahal tidak menggunakan trik. Oke lah, mungkin kalau menggunakan trik seperti terlihat sakti dan lain sebagainya. Tapi ini hanya mengandalkan gelar yang disandangkan kepada mereka yang disebut ustadz atau haji. Banyak orang yang tertipu teman-teman. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu terjaga agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Salah satunya terhindar dari mendatangi dukun. Bahkan terjaga agar kita tidak percaya kepada dukun, penyihir, peramal, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat video selanjutnya. Kita simak video selanjutnya, yaitu dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Oke, kita lihat videonya. Apa ada ustadz dukunnya? Hah? Masya Allah, mudah-mudahan anak tidak termasuk ya. Dukun. Baik. Dulu dukun itu kelihatan. Apa? Pakai menyan ya. Rumahnya menakutkan, ada keris yang bisa berdiri atau macam-macam ya seperti itu. Sekarang dukunnya pakai peci putih. Iya. Dia jual berbagai macam ya. Ada seorang datang ke ustadz, kata dia, mau mengusir jin. Kata jinnya, aku mau pindah dari tempat ini asalkan kau potong 2 ekor sapi. Kemudian kau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Kalau kita lihat syubhatnya jinnya, kau bagikan kepada fakir-fakir miskin. Tapi nyembelihnya buat siapa? Buat setan. Buat jin. Buat jin. Ya sudah sebelah lah, yang penting dia pergi, orang dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Di situ kadang-kala kita ya tertipu dengan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kesyirikan ini. Memohon kepada selain Allah ya. Umpamanya kalau kita lihat di Jawa, ada yang namanya larung laut. Sebelah kerbau, kemudian kepala kerbaunya dilemparkan, dia diusung. Subhanallah, saya melihat itu yang mengusung pakai topi haji, pakai kerudung perempuannya. Ya Allah, saya subhanallah. Orang Islam seperti itu nggak ngerti kalau itu syirik. Oh, saya ini sholat muslim, saya ini haji, saya nggak mau berbuat syirik, kata dia. Karena dia nggak ngerti kalau memberikan sesembelihan kepada selain Allah itu adalah syirik, dan termasuk syirik besar. Kadangkala gunung, apa namanya, Gunung Merapi ya, mau meledak, kumpul orang-orang Islam, baca doa, potong sapi, kepala sapinya ditanam di bumi, kemudian ditanam, kata mereka untuk siapa? Untuk penunggunya. Yuk kita berdoa. Doanya baca Al-Fatihah. Antum bisa bayangkan jemaah. Nah, subhanallah, benar-benar kita itu harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Mana yang syirik, mana yang penghambaan kepada selain Allah, mana yang memohon kepada selain Allah, dan mana yang memohon hanya kepada Allah. Begitulah teman-teman. Menurut Ustadz Syafiq Basalamah pun memang masih banyak orang-orang yang tertipu dengan syubhat-syubhat yang dilakukan oleh mereka, para dukun. Terkadang kita memang tidak sadar bahwa apa yang mereka sampaikan ternyata menjurus kepada kesyirikan teman-teman. Namun karena keinginan kita, mungkin yang sedang sakit, ingin sembuh, ingin segera sembuh, terkadang kita
tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Yang penting sembuh aja. Nah ini teman-teman yang sangat berbahaya. Ketika ada masalah, yang penting kita pengen selesai aja masalah. Kita tidak memperhatikan syubhat-syubhat yang mereka lakukan. Kita tidak memikirkan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang disarankan oleh para dukun dan peramal atau penyihir atau ya semacam itulah teman-teman, bahwa dengan mengikuti perkataan mereka, kita bisa terjebak dalam kesesatan. Nauzubillah. Cuma nauzubillah. Banyak orang tidak memikirkan bahayanya pergi ke dukun seperti apa. Banyak orang tidak paham bahwa mereka sebetulnya datang kepada dukun, namun mereka tidak sadar. Yang mereka tahu, mereka datang kepada ustaz, kepada kiai, kepada ya tokoh agama seperti itu teman-teman. Banyak orang-orang yang saya kenal juga datang ke tempat-tempat seperti itu. Mereka tidak sadar teman-teman. Mereka menaruh harapan besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan mereka, untuk mendapatkan solusi-solusi dari mereka. Namun sesungguhnya mereka tertipu teman-teman. Mereka datang ke tempat yang salah. Ya begitulah teman-teman, banyak di antara kita yang tidak sadar. Karena saking besarnya menaruh harapan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka, mereka mengambil jalan pintas dengan mendatangi orang-orang seperti itu. Mungkin ada juga yang sudah tahu bahwa itu sebetulnya memang mirip dukun, tapi mereka tidak menghiraukan hal tersebut teman-teman. Kadang dengan alasan yang penting kan mereka bukan dukun yang seperti ya pakai belangkon, pakai menyan, pakai jampe-jampe, ya pakai ya begitulah teman-teman ciri khas dukun yang dukun yang memang dukun gitu, bukan menyamar seperti ustadz. Kadang-kadang mereka juga tidak menghiraukan hal tersebut. Yang penting kan meskipun mirip dukun tapi ini kan ustadz, kiai dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka tidak menghiraukan hal seperti itu karena menaruh harapan yang besar agar masalah-masalah mereka bisa terselesaikan dengan segera. Lalu mereka mengambil jalan pintas dengan mendatangi orang yang mereka anggap soleh, orang yang mereka anggap mulia, padahal sesungguhnya mereka adalah dukun. Padahal teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita memiliki masalah, datang kepada siapa? Tentunya kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla, yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah kita. Yaitu adalah dengan doa terlebih dahulu teman-teman, baru berikhtiar. Ya teman-teman, siapapun yang menonton video ini, yang memiliki masalah, semoga cepat terselesaikan masalah tanpa harus mendatangi dukun teman-teman. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan berbagai usaha kita untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa yang baru mampir, tekan tombol subscribe. Juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru di channel ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.